Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawardhana Mada, NIM 091058022010. Di sini saya akan membahas mengenai materi rapat dan moderator. Pengantar rapat dan moderator. Setiap pekerjaan supaya berjalan dengan lancar dan sukses memerlukan suatu perencanaan. Namun, perlukah rapat itu diadakan? Harapan Anda sebagai pemimpin adalah yang penting mengadakan rapat sesuai kelompok, belajar bagaimana menyiapkan, bagaimana mengadakan pertunjukan tersebut, bagaimana memenuhi sasaran Anda sendiri kelompok, dan bagaimana mengakhiri rapat dengan mengetahui apa yang Anda kerjakan sendiri dan yang memang Anda kerjakan bersama. Persiapan dan jenis pertemuan. Penentuan tempat rapat termasuk penting, tetapi menyeleksi suatu tempat belum bisa ditentukan kalau tahu berapa jumlah yang hadir dan siapa saja yang akan diundang. Tujuannya untuk apa? Harus jelas. Perencanaan suatu pertemuan yang tidak mempunyai tujuan yang diutarakan dengan jelas adalah pertolongan yang pasti gagal. Ajukan pertanyaan terhadap diri Anda sendiri. Apa yang saya inginkan terjadi dalam rapat ini? Jawabannya adalah tujuan. Segera sesudah mengetahui hasil yang ingin dicapai, harus diputuskan apakah hasil itu merupakan masukan dari orang lain. Kalau rapat itu benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan, maka kegiatan itu siap untuk direncanakan. Selanjutnya, perencanaan untuk manusia. Manusia dalam komponen yang sangat penting dalam setiap rapat. Perencanaan setiap faktor hingga rincian yang paling halus, tidak mengabaikan apapun, misalnya mengecek ulang pengaturan, logistik, mekanik, dan catering atau tata boga. Tetapi kalau tidak direncanakan untuk manusia dan kebutuhan mereka, maka rapat itu akan gagal. Dari perencanaan sampai tindak lanjut harus didasarkan kepada kepercayaan bahwa setiap orang memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Keperluan dan perasaan yang unik harus diperhatikan. Nah, selanjutnya perencanaan untuk bisnis. Sebelum rapat, Anda atau si pengambil keputusan harus mengedarkan agenda. Dari mereka diminta masukan terhadap persoalan yang akan dibicarakan. Anda juga mungkin memasukkan sumbang saran dengan mereka sebelumnya, agar mereka yakin ikut bersama dengan Anda. Selanjutnya, perencanaan untuk keefektifan. Penyelenggaraan suatu rapat atau pertemuan harus mempunyai tema. Menurut Dix, tema adalah bendera yang merupakan pedoman apa yang akan dilakukan dalam suatu pertemuan yang berbentuk apapun. Semakin besar rapatnya, semakin penting juga temanya. Selanjutnya, perencanaan waktu. Kapan waktu terbaik untuk menyelenggarakan rapat? Menurut Donald L. Kilpatrick, how to plan and conduct productive business meeting. Pada pagi hari ketika orang masih segar, pada malam hari ketika mereka tidak perlu bergegas ke tempat lain atau sambil makan, karena makan disemakan dengan waktu yang menyenangkan dan perasaan positif. Selanjutnya, kita harus tahu bahwa rapat itu adalah sangat kebenaran. Ketika perencanaan sudah tuntas atau Anda melupakan sesuatu dan membuat rapat berjalan ke arah yang benar atau mengamatinya keluar dari jalur di suatu tempat di dalam perjalanan saat untuk membaca petunjuk atau pengabakannya. Dengan demikian, mengabaikan peluang untuk membuat rapat Anda berhasil seperti seharusnya. Rapat terdiri dari ketua rapat dan sekretaris. Biasanya ketua rapat disebut sebagai seorang pemimpin atau moderator. Nah, dia bertindak sebagai seorang sutradara atau seorang komandan atau seorang perencana. Bentuk rapat, apakah rapat rutin atau periodik? Nah, rapat bisnis atau rapat proyek pembangunan. Rapat juga berbentuk diskusi, seminar, atau simposium. Pada jenis ini, ketua rapat biasanya disebut dengan istilah moderator. Seorang moderator dalam penyelenggaraan seminar akan memimpin jalannya seminar untuk menyiapkan siapa penyaji pertama dalam penentuan waktu kemudian. Selanjutnya, penampilan dan pemilihan diri. Menjadi seorang moderator lebih sulit daripada menjadi seorang pembicara biasa. Sebab seorang moderator harus
keadilan sekaligus. Dia harus berbicara dengan baik dan menjelaskan pendapat terlebih dahulu. Dia harus mengenal pribadi orang-orang yang ikut diskusi. Dia juga harus bisa memimpin diskusi. Artinya, kalau suasana kurang bersemangat, maka seorang moderatorlah yang membuat suasana bersemangat dan hidup. Bila pokok pembicaraan sudah melancur, maka dia harus mengalihkannya ke jalur semula. Selanjutnya, ada beberapa hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, pendengar mungkin tidak mendengar. Mungkin dia tertidur sejenak, di luar mungkin ribut, artikulasi moderator mungkin buruk, suara moderator atau pimpinan rapat kurang lantang, mikrofon terganggu, dan masalah bahasa atau dialek pemimpin rapatnya. Yang kedua, pendengar tidak mengerti apa dia dengar. Mulai dari kata-katanya sukar, proses berpikir sukar, susunan bahan yang buruk, pemikiran yang berbelit-belit, kekurangan pendidikan dan pengetahuan teknis, hambatan bahasa, serta salah tafsir atau entah disengaja atau tidaknya. Yang ketiga, yang dimengerti mungkin tidak diterima atau disetujui. Sebab-sebabnya, yang pertama itu kurang mereka terlibat, ada kepentingan pribadi, tujuan yang bertentangan, serta hubungan yang kurang baik antara pendengar dengan pemimpin rapat. Ya, ada peranan komunikasi dalam rapat atau pertemuan. Cara berkomunikasi yang baik dalam rapat diantaranya yang pertama melakukan kontak mata, yang kedua melakukan kontak mata adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang tidak dapat dipisahkan ketika berkomunikasi secara tatap muka. Yang kedua, aktif mendengarkan komunikasi. Yang terjadi dalam rapat adalah komunikasi dua arah. Karena itu sangat penting bagi peserta rapat atau pemimpin rapat untuk dapat menahan diri untuk tidak berbicara jika belum diberi kesempatan untuk berbicara. Kemudian yang ketiga, memperhatikan pembicara. Kerap kali orang cenderung untuk lebih memperhatikan materi yang dipresentasikan melalui slide dibandingkan dengan pemateri atau orang yang retorika memberi materi. Selanjutnya, yang keempat, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Dalam rapat, ada baiknya antara peserta saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Jika ada pendapat yang dirasa tidak dapat diterapkan dalam organisasi atau perusahaan, sedapat mungkin diungkapkan dengan santun dan menawarkan alternatif lain. Selanjutnya yang kelima, bersikap positif. Bersikap positif selama rapat berlangsung sangat penting karena dapat menunjang keberhasilan rapat itu sendiri. Yang keenam, berbicara dengan singkat, padat, dan jelas. Ketika rapat, hendaknya menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk berbicara dengan singkat, padat, dan jelas. Hendaknya menggunakan kata-kata yang tepat, tidak klise, tidak menggunakan jargon, dan bertele-tele. Menggunakan data dan fakta ketika menyajikan informasi atau mengemukakan pendapat di hadapan peserta rapat. Hendaknya didukung dengan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, pemberian tugas. Ketika rapat berakhir, ada baiknya rapat ditutup dengan memastikan kembali hasil rapat dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta rapat, hasil dari rapat yang telah dilakukan. Ya, adapun rangkumannya, rapat yang tidak efektif dapat memakan waktu, bahkan mungkin dapat pekerjaan seluruh tim dalam rapat. Agar hal ini tidak terjadi lagi, berikut adalah beberapa tips agar dapat kerja berjalan lebih efektif. Yang pertama, membuat agenda rapat. Yang kedua, menentukan jumlah undangan rapat. Yang ketiga, pastikan tepat sasaran. Yang keempat, mencatat hal penting dalam rapat. Yang kelima, mengontrol berjalannya rapat. Yang keenam, tepat waktu. Yang ketujuh, hindari penggunaan gadget selama berlangsungnya rapat. Yang kedelapan, usahakan durasi rapat singkat. Dan yang terakhir, akhiri dengan membuat action plan. Nah, itulah semua materi mengenai rapat dan moderator yang saya bahas. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam,
kami kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Amelia, NIM 09150802200002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan jenis retorika. Yang pertama yaitu fungsi retorika. Menurut Rouhana 2007, fungsi retorika diantaranya yaitu 1. Mass information, yaitu untuk memberi dan menerima informasi kepada khalayak. Hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang dengan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa komunikasi, informasi tidak bisa disampaikan dan diterima. Yang kedua yaitu mass education, yaitu memberi pendidikan. Fungsi ini dilakukan oleh guru untuk meningkatkan pengetahuan atau oleh siapa saja yang memiliki keinginan untuk memberikan pendidikan. Yang ketiga, mass persuasion, yaitu untuk memengaruhi. Hal tersebut biasa dilakukan oleh setiap orang atau lembaga yang memberi dukungan, dan ini bisa digunakan oleh orang bisnis dengan mempengaruhi iklan yang dibuat. Yang keempat, mass entertainment, yaitu untuk menghibur. Hal tersebut biasa dilakukan oleh radio, televisi, atau orang yang memiliki profesional menghibur. Adapun fungsi retorika lainnya, yaitu yang pertama, membimbing penutur mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, membimbing penutur secara lebih baik memahami masalah kejiwaan penanggap tutur yang akan dan sedang dihadapi. Yang ketiga, membimbing penutur menaburkan ulasan yang baik. Membimbing penutur mempertahankan diri serta mempertahankan kebenaran dengan alasan yang masuk akal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis retorika. Menurut Hetricus, retorika diklasifikasikan menjadi 3 jenis, diantaranya yaitu yang pertama, monologika, adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog, di mana hanya ada seorang yang berbicara. Bentuk-bentuk yang tergolong dalam monologika diantaranya yaitu pidato, kata sambutan, kuliah, ceramah, dan deklamasi. Yang kedua yaitu dialogoka, adalah ilmu tentang seni berbicara secara dialog, di mana 2 orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dalam suatu proses pembicaraan. Bentuk dialogika diantaranya diskusi, tanya jawab, perundingan, percakapan, dan debat. Yang terakhir yaitu pembinaan teknik bicara, merupakan syarat bagi retorika. Untuk itu, pembinaan teknik berbicara merupakan bagian yang penting dalam retorika. Dalam bagian ini, perhatian lebih diarahkan pada pembinaan teknik bernapas, teknik mengucap, bina suara, teknik berbicara, dan bercerita. Itulah tadi fungsi dan jenis retorika yang sempat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.